Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua untuk berkumpul bersama dalam acara kelas ekspor impor episode ke-8 dengan tema menjadi eksportir dan importir produk makanan dan minuman. Bapak dan Ibu yang kami hormati, perkenankan saya Wilson Lupa, pegawai Kementerian Keuangan yang ditugaskan di Balai Diklat Keuangan Manado. Saya akan memandu acara pada hari ini hingga selesai. Sobat Eksim, kelas ekspor impor merupakan wadah yang berfungsi sebagai tempat untuk mencetak para eksportir dan para importir. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk bukti nyata Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulbaktara dan Balai Diklat Keuangan Manado dalam memfasilitasi masyarakat yang tertarik pada bidang ekspor impor. Baik Sobat Eksim, agar acara berjalan dengan lancar, marilah kita bersama, kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sobat Eksim, di video yang barusan kita saksikan bersama, menjadi eksportir dan importir produk makanan dan minuman. Apabila Sobat Eksim ingin bertanya, pertanyaan dapat disampaikan secara langsung dan melalui chat box kepada narasumber. Sobat juga dapat bertanya melalui Slido di linktree/Humas BC Sulbaktara. Di setiap episodenya, kelas ekspor import selalu mendatangkan narasumber yang spesial dan mumpuni di bidangnya. Bersama saya hari ini sudah hadir ada 2 orang narasumber spesial yang sudah pasti ahli di bidangnya. Beliau adalah Bapak Muhammad Ansar, Kepala Bidang Fasilitas Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulbaktara. Halo Pak Ansar, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Pak Wilson. Selamat pagi rekan-rekan Sobat Eksim di Zoom. Alhamdulillah hari ini saya dalam keadaan baik. Ya, tetap semangat Pak Ansar ya. Tetap semangat. Sudah episode ke-8. Dan kedua adalah Ibu Dr. Anda Haryani APT, Kepala Balai Besar POM Manado. Halo, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Ya. Pak Moderator. Apa kabar ini Bu ya? Luar biasa Pak, ini masih bulan Agustus ya, ini masih suasana kemerdekaan Republik Indonesia, jadi kita berbangga semua. Iya, nuansa kemerdekaan masih berapi-api pada kita sampai pada saat ini. Betul. Ketika Merdeka dalam aspek yang lain sekarang ini, untuk impor-ekspor. Iya, untuk impor ekspor ya Bu. Sobat Eksim, di episode minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana menjadi eksportir dan menjadi importir produk pertanian dan kehutanan. Bagi Sobat Eksim yang di minggu lalu tidak dapat bergabung, jangan khawatir karena Sobat Eksim dapat menyaksikan rekaman episode sebelumnya di YouTube channel Balai Diklat Keuangan Manado.
Kita langsung mulai untuk episode hari ini. Saya awali dengan pertanyaan. Mungkin pertanyaan ini langsung ditujukan kepada Pak Ansar. Apa saja yang perlu dipersiapkan untuk menjadi eksportir dan importir makanan dan minuman atau disingkat dengan MAMIN? Disilakan Pak Ansar. Oke, terima kasih Pak Wilson. Kalau kita bicara eksportir importir, sedikit kami mengulangi lagi ya. Mana tahu ada sobat Eksim yang baru bergabung. Ekspor itu sendiri berarti kegiatan mengeluarkan barang dari dalam daerah pabean ke luar daerah pabean. Jadi kalau kita ekspor produk makanan minuman, berarti kegiatan mengeluarkan produk makanan dan minuman dari dalam daerah pabean ke luar daerah pabean atau ke luar negeri. Impor juga begitu. Impor itu adalah kegiatan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam daerah pabean. Jadi kalau impor barang produk makanan dan minuman berarti kegiatan memasukkan produk makanan dan minuman dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Nah, subjeknya baru eksportir atau importir. Jadi kalau eksportir berarti orang yang memasukkan produk makanan dan minuman ke dalam daerah pabean. Importir keluar daerah pabean kalau eksportir. Importir ya itu orang yang memasukkan produk makanan dan minuman ke dalam daerah pabean. Nah, pertanyaannya adalah hal apa saja yang perlu dipersiapkan? Intinya sih sebenarnya ada 4 ya. Ada 4 saja yang perlu sobat Eksim siapkan. Pertama tentu saja produk ya. Produk, buatlah produk yang berkualitas sehingga laku untuk dijual di market ya, market dalam negeri maupun market luar negeri. Itu produk dulu yang utama ya. Karena yang mau kita ekspor tadi kan barang, jadi harus ada barangnya dulu. Nah, tentu saja yang kedua adalah marketnya atau buyer. Jadi kalau teman-teman sudah ada punya produk ya pasti punya buyer, nah, pembelinya. Kalau sudah ada produk dan buyer, nah maka yang ketiga adalah perlu perizinan. Ya, perlu perizinan. Nah, perizinan di sini ya kalau kita teman-teman lihat di depan ini ya cukup melalui www.oss.co.id. Teman-teman akan mendapat namanya NIB, nomor induk berusaha. Nah, dengan NIB itu saja sebenarnya prinsipnya untuk eksportir importir itu sudah cukup, Pak Wilson gitu ya. Karena NIB kalau itu impor atau ekspor itu sekaligus akses kepabeanannya. Ya, akses kepabeanannya. Jadi perizinan ya. Nah, yang kedua adalah selain perizinan yang bersifat tadi NIB juga perizinan di kementerian lainnya ya. Kemudian yang keempat adalah yang harus kita siapkan adalah peraturannya ya, memahami aturannya Pak Wilson. Jadi kita ada produk, ada buyer, kita punya izin, ya kita juga paham bagaimana ekspor, bagaimana impor. Nah, kami berharap yang perizinan, bagaimana memahami ini adalah terfasilitasi dengan kelas ekspor impor ini, Pak Wilson. Itu. Jadi dengan bagaimana cara mendapatkan izin, bagaimana memahami ekspor dan impor. Nah, ini saya berharap dengan kelas Eksim ini teman-teman sudah siap, gitu, sudah memahami itu. Nah, tinggal sobat Eksim menyiapkan yang pertama produk, yang kedua market atau buyer, gitu. Jadi itu aja prinsipnya, Pak Wilson. Oh, iya. Oke, ya. Ya, ini ada pertanyaan lagi nih Pak Ansor. Tentang bagaimana mengetahui produk MAMIN itu lartas atau tidak? Nah, sebelumnya saya harus jelaskan bagaimana perizinannya tadi ya. Ya, perizinannya teman-teman kalau sudah memiliki badan hukum ya, kalau memiliki sudah badan hukum ataupun perseorangan ya. Kalau untuk ekspor itu perseorangan juga boleh ya.
ataupun sudah berbadan hukum, mendaftar saja tadi di oss.go.id garing portal. Ya, di situ nanti akan ada mengisi sejumlah requirement, dan jangan lupa Sobat Eksim untuk mencentang ekspor atau impor. Ya, tergantung kebutuhan dari Sobat Eksim. Oh, kalau saya mau jadi eksportir saja, tidak perlu impor, ya saya centang ekspor saja, gitu ya, sehingga menjadi eksportir. Kalau saya ingin jadi importir, ya jadi centang importir. Nah, jangan lupa itu, kalau tidak mencentang impor atau ekspor, ya teman-teman Sobat Eksim ya tidak bakalan menjadi eksportir atau importir. Karena ini kan sebenarnya kayak minta, ya kita minta supaya jadi eksportir atau jadi importir. Nah, NIB itu sekaligus menjadi angka pengenal impor. Ya, juga sekaligus nomor induk kepabeanan gitu. Jadi itu dari sisi perizinannya. Yang kedua pertanyaannya adalah bagaimana mengetahui produk saya ini jangan-jangan dilarang ekspor gitu, atau jangan-jangan dibatasi ekspornya, atau jangan-jangan bebas gitu ya, atau jangan-jangan bebas. Nah, sedikit sebelum saya sampaikan bagaimana cara mengetahuinya, ini sedikit teman-teman, ada beberapa barang ini ya yang lartas ekspor ya. Ya kalau misalnya ada di bidang pertanian, ada karet alam, bidang kelautan, kehutanan, ada pohon jenis semacam rotan, barang pertambangan, pasir silika, pasir kuarsa dan lain sebagainya. Bidang cagar budaya, ya, koleksi dan lain sebagainya. Bidang perikanan, ada benih lobster, benih ikan dan lainnya. Kemudian di sini ada barang-barang yang dibatasi juga ya, bisa dilihat dari teman-teman di situ. Di depan ada produk perkebunan, ada kopi digongseng atau tidak digongseng, olahan, produk kehutanan, produk dari rotan ataupun kayu ya. Istilahnya tadi kalau yang dilarang tadi rotannya atau artinya bahan mentahnya, tetapi kalau dibatasi atau diawasi adalah produk dari rotan gitu ya. Jadi ini secara keseluruhan barang dilarangin atau dibatasi itu bisa dilihat dari layar ya. Kemudian next saja, Mas. Ada next slide-nya. Nah ini ada larangan ya seperti narkotika, psikotropika. Nah ini ada juga kosmetika tanpa izin edar ya. Kemudian obat tradisional, suplemen, dan produk pangan olahan selain untuk kepentingan pengobatan, penyembuhan, atau suatu penyakit. Nah, nanti Ibu Haryani, Kepala BP POM, nanti akan menjelaskan secara prinsip, karena kaitannya secara detail tadi, karena kaitannya hari ini kita bicara produk makanan dan minuman. Nah, bagaimana caranya mengetahui? Nah, itu sebenarnya gampang aja. Ke slide berikutnya, Mas. Nah, itu kita akses saja ya, portal ini, Pak, teman-teman. Ya, ini mungkin yang sudah sering hadir di kelas Eksim sudah sangat tahu ini portal ini. Tapi mungkin Sobat Eksim yang baru bergabung, nah ini ada websitenya adalah insw.go.id. Ya. Di situ ada menu search-nya, bisa set berupa HS, ya kelompok HS, atau juga bisa nama barangnya apa, nama kelompok barangnya. Ya kalau di minggu lalu saya memberikan contoh bagaimana mencari, misalnya saya contohin minggu lalu ular, nah, akan kelihatan itu, nah, di situ. Nah untuk kali ini saya lupa kemarin memasukkan bagaimana contohnya, tetapi prinsipnya sama semua Sobat Eksim. Nah di situ ada menu search-nya, tinggal saja dicari search-nya. Nah nanti di dalam search-nya di situ nanti akan ketemu HS-nya. Nah di dalamnya itu ada beberapa itu, ada lartas impor, ada lartas ekspor, ada lartas post border. Di situ tinggal diklik aja, lartas impor
apa saja yang dibutuhkan, lartas ekspor, apa saja dibutuhkan, ada juga lartas border, post border gitu. Jadi mungkin nanti Bu Waryani juga kayaknya juga banyak produk makanan minuman yang kadang hanya butuh lartas border Ibu ya, post border. Nah, post border ya, gitu. Itu juga ada di semua di INSW ini, dan INSW ini update sekali. Ya, update sekali termasuk tadi ketentuannya apa saja tadi. Jadi intinya Sobat Eksim, dengan mengetahui produk Sobat Eksim itu apakah masuk barang bebas, barang larangan, atau barang pembatasan, maka posisi Bapak Ibu semua tahu. Ya, kalau barang bebas berarti nggak perlu izin ya, berarti bebas saya ekspor gitu. Tapi kalau barang larangan, hati-hati. Tadi ada sanksinya tadi itu. Ya, sanksinya minimal 5 tahun, maksimal 5 tahun, kemudian denda minimal 5 miliar. Nah, itu juga harus hati-hati. Nah, kemudian ada yang barang diawasi atau barang dibatasi ya tadi ya. Nah, baru barang itu membutuhkan izin dari kementerian atau lembaga. Nah, kalau kita bicara produk minuman ini berarti Pak Wilson berarti dibatasinya kita ke BP POM. Beliau yang akan mengeluarkan, oh ini boleh diekspor, ini boleh diimpor. Ataupun diekspor hanya sekian, itu juga diatur oleh teman-teman dari BP POM. Gitu Pak Wilson ya. Iya Pak Ansar. Ini Pak Ansar mau nambah nanya lagi nih Pak. Tentang bagaimana mekanisme eksportir dan importir produk Mamin itu Pak. Nah, mungkin bisa di slide ke mekanismenya, Mas. Jadi mekanisme ekspor impor menjadi eksportir ini sebenarnya seperti saya sampaikan minggu lalu itu sama saja ya. Sama saja. Ini bisa dilihat di depan. Prinsipnya kegiatan ekspor ataupun impor ya seperti yang di depan ini ya. Ada eksportir, kemudian misi PIB dan lain sebagainya sampai NPE. Hanya saja yang membedakan itu adalah pemenuhan perizinannya ya. Kalau minggu lalu kita bicara barang pertanian dan kehutanan, maka eksportir harus menghubungi karantina pertanian. Kalau produk ikan berarti karantina ikan. Nah, hari ini karena temanya adalah eksportir produk Mamin atau importir produk Mamin, maka yang harus dikontak oleh Sobat Eksim itu adalah BP POM. Ya. Badan Pengawasan Obat Makanan. Nah, kebetulan di samping saya Bu Haryani adalah Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Manado gitu. Jadi teman-teman di Sulawesi Utara itu bisa menghubungi BP POM Manado gitu. Nah, bedanya di situ saja. Yang lain itu sama semua. Ya. Ya kalau ekspor nanti di BP POM mengurus yang namanya surat keterangan ekspor. Kalau di impor itu ada yang namanya surat keterangan impor gitu. Jadi Sobat Eksim ya yang nanti eksportirnya dulu ke sana dulu ya, memastikan bahwa SKE kalau mau ekspor, SKI kalau mau impor itu dapat dulu ya. Nah, kemudian setelah dapat nanti teman-teman BP POM itu SKI atau SKE-nya itu akan mengirim datanya ke namanya INSW. Ya, Indonesia National Single Window. Nah, setelah itu eksportir buka CISA-nya Bea Cukai, CISA 40 sekarang kita. Nah, baru di situ membuat PIB, ya. Nah, PIB itu dilengkapi oleh dokumen pelengkapnya, ada invoice, packing list, perizinan. Nah, nanti dikirim ke INSW juga supaya ketemu tadi antara yang dikirim sama BP POM dengan data yang ada di PIB. Nah, setelah ketemu, ya nanti direkon berarti bisa masuk ke penelitian selanjutnya. Ya nanti ngecek-ngecek yang lain lah.
Kemudian ada jalur hijau, jalur merah. Kemudian kalau jalur hijau langsung NPE, nota pelayanan ekspor. Kalau jalur merah diperiksa fisik dulu, baru dinyatakan sesuai, baru NPE. Nah ini prinsipnya sama, ya, sama saja. Kemudian kalau untuk impor, next. Nah kalau impor sama juga, ya. Teman-teman harus ke BP POM dulu untuk mengurus dokumen. Ada dua, ada SAS, ada SKI, ya. Kalau SAS itu Special Access Scheme, ya. Jadi untuk hal-hal yang bersifat spesial gitu. Nah, tapi kalau umumnya adalah SKI, ya. Setelah itu teman-teman mengisi PIB namanya atau BC20, kemudian BC20 dikirim ke INSW untuk direkon dengan pengiriman data oleh BP POM ke INSW. Kalau sudah rekon, artinya sudah berarti perizinannya sudah beres, ya tinggal hal yang lain, bayar biaya masuk, PDRI, kemudian ada jalur hijau, ada jalur merah, sampai juga selesai gitu. Jadi prinsip impor ekspor yang membedakan tadi ketentuan dari instansi teknis. Dalam hal ini kita bicara produk makanan dan minuman, maka itu adalah menjadi kewenangannya BP POM. Kalau Sobat Eksim tidak ke BP POM itu nggak mungkin keluar. Nggak mungkin ke rekon gitu. Jadi nggak bakalan. Jadi harus memang di awal-awal itu harus konsultasi atau bicara dengan BP POM untuk mendapatkan dokumen SAS atau dokumen SKI kalau impor, kalau ekspor dokumen SKI, surat keterangan ekspor. Coba next satu lagi, Mas. Nah, ini juga untuk ya, karena juga sering kita di lapangan itu menegah juga produk makanan minuman ini yang dibawa oleh penumpang. Nah, ini kita jelaskan sedikit ya. Jadi kalau di penumpang atau yang menggunakan pesawat ataupun kalau di Kalimantan Barat itu ada yang lewat darat ya. Itu juga prinsipnya adalah pertama penumpang mengisi dokumen Customs Declaration. Nah, kalau sekarang itu sudah pakai handphone saja ya, ACD istilahnya kita, Electronic Custom and Declaration. Kemudian barang di X-ray. Semua barang itu pasti melewati X-ray. Ya. Kalau dia jalur hijau ya langsung rilis ya. Tapi kalau dia jalur merah, ya jalur merah akan dicek. Oh, ini bawa kosmetik ini, ya. Kalau bawa kosmetik kita tegah. Ya, kalau tidak ada izinnya. Ya, kalau tidak ada izinnya. Dan umumnya melalui penumpang tidak ada izin. Jadi sering kita tegah. Ya, termasuk rokok juga kan, ya. Itu juga kita tegah ya, walaupun ada batasan-batasan tertentu yang diperbolehkan oleh peraturan ya, contohnya rokok itu boleh satu slope ya, satu slope. Kalau bawa 2 slope ya slope, satu slope-nya kita sita, satu slope-nya kita kasih. Minuman juga, minuman mengandung etil alkohol MMA diperbolehkan oleh aturan 1 liter. Nah, kalau di bawah 2 liter, 1 liternya kita langsung hancurkan di tempat gitu. Nah ini yang karena mungkin Sobat Eksim banyak yang keluar negeri bola-balik. Nah ini caranya. Ya, kalau kita bicara barang-barang melalui barang bawaan penumpang. Dan ini juga sudah dijelaskan pada seri sebelumnya. Mungkin itu sih Pak Wilson terkait dengan mekanisme impor dan ekspor secara keseluruhan. Yang membedakan hanya persyaratannya saja, karena kita bicara produk makanan, minuman, dan kosmetik ya Bu ya, kalau BP POM ya, kosmetik itu nanti yang lebih paham bagaimana mendapatkan SKI, SKE, dan SAS tadi, mungkin ada Bu Kepala Balai Besar, itu bisa ditanyakan di Ibu Haryani. Mungkin itu Pak Wilson. Terima kasih Pak Ansor. Ini ada tambahan penanya, hanya satu aja kita kasih kesempatan dari chat tentang apakah ini berlaku juga untuk ekspor minuman beralkohol? Prinsipnya sama ya, prinsipnya sama. Nanti saya pikir nanti mungkin dijelaskan oleh Ibu Kepala Balai dulu. Karena ada persyaratan yang
perlu dipenuhi sebelum mendapatkan SKI atau SKI, seperti minuman tadi MMA-nya harus punya HACCP atau harus punya izin edar, harus punya PIRT ya, kalau UMKM itu juga nanti akan dijelaskan oleh Ibu Kepala. Tetapi prinsipnya kalau dia itu minuman, ya kalau mau ekspor ya harus ada surat keterangan ekspor. Nah, sebelum surat keterangan ekspor itu ada lagi izin-izin yang lain yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, dan itu nanti akan dijelaskan oleh Ibu Kepala Balai Besar POM Manado. Mungkin gitu Pak ya. Jadi mungkin dijelaskan dulu sama Ibu, baru nanti sesi pertanyaan kita buka. Ya, Pak terima kasih Pak Ansar. Ya. Kita berpindah pada pembicara kedua, Ibu. Mungkin bisa dijelaskan kepada kami semua tentang tugas dan fungsi BP POM, dan mungkin juga bisa dijelaskan tentang ruang lingkup makanan, minuman, dan kosmetik yang menjadi kewenangan pengawasan BP POM. Disilahkan Ibu. Baik, ya terima kasih Pak Moderator ya. Jadi kalau kita kan Badan POM ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nah kebetulan kantor kita tuh ada di seluruh Indonesia, di setiap provinsi itu ada. Jadi ada sementara ini di 34 provinsi ya. Terus kita di Sulawesi Utara, di Kota Manado. Nah selain di ibu kota provinsi, ada juga di 40 kabupaten kota. Kalau kita di Sulawesi Utara, kantor perwakilan kita ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, kebetulan ya di Kepulauan Sangihe. Nah itu melayani Kepulauan Sitaro, Kepulauan Sangihe, dan Kabupaten Kepulauan Talaut ya. Jadi yang kepulauan-kepulauan dilayani oleh kantor perwakilan di Tahuna ya letaknya ya. Nah terus kita yang di Kota Manado, ini melayani Sulut kan ada 15 kabupaten kota ya Pak ya. Jadi 12 kabupaten kotanya itu dilayani oleh kantor kami yang di Manado seperti itu. Nah tugas dan fungsi kita Badan POM itu untuk melakukan pengawasan pre dan post market untuk produk makanan, pangan ya sebetulnya. Kalau kita kan mengacunya sekarang ke Undang-Undang Pangan nomor 18 tahun 2012. Terus ini lagi dengan peraturan pemerintah nomor 86 tahun 2019 tentang keamanan pangan. Nah selain itu juga kita melakukan pengawalan untuk undang-undang kesehatan. Kalau di undang-undang kesehatan tuh dikatakan sediaan farmasi istilahnya. Jadi sediaan farmasi itu adalah obat beserta bahan bakunya, obat tradisional dan bahan bakunya juga, terus kosmetika, suplemen kesehatan. Nah itu juga semuanya di bawah pengawasan Badan POM. Jadi tadi kita kalau soal bicara ekspor impor ya, kita ekspor dulu kali ya Pak ya, ekspor dulu. Nah, sekarang kan kita digalakkan untuk ekspor ya, lebih besar ekspor daripada impor harusnya ya. Nah kalau untuk ekspor itu semua sebetulnya, bukan makanan dan minuman saja atau istilahnya pangan gitu ya. Karena undang-undang pangan jadi kita memakai istilah pangan. Tapi yang lainnya juga bisa sediaan farmasi, misalnya kosmetik. Sekarang kan banyak sekali nih Pak ya, kosmetik-kosmetik dari luar, mulai dari Eropa, dari Asia, itu yang masuk kita di Indonesia diimpor. Nah yang kita juga ada ekspor gitu, kosmetika yang tematik Indonesia sekali gitu ya. Nah itu juga ada di ekspor. Jadi bukan hanya makanan dan minuman yang lain. Nah, cuman di sesi ini mungkin kita khusus membahas soal ini ya, makanan dan minuman ataupun pangan gitu. Nah untuk surat keterangan ekspor kalau untuk pangan diterbitkan oleh Badan POM itu pangan olahan. Jadi kita ada mengenal pangan itu mungkin di slide sebelumnya, tolong sebelumnya, slide sebelumnya, naik satu, dan di bawah lagi, bukan, naik ke atas slide 4. Nah kita ini rantai pangan ya. Jadi umumnya nih Bapak Ibu kita suka mengeneralkan, pokoknya pangan itu yang dimakan istilahnya mohon maaf yang masuk dari mulut keluar di jamban itu urusan Badan POM gitu. Padahal Bapak Ibu tidak demikian. Jadi misalnya kita mengenal pangan segar, nah itu kewenangan dari kolega kita di Kementerian Pertanian, Kelautan, Perikanan seperti itu. Nah kalau khusus Badan POM itu untuk pangan olahan.
Nah, yang terkait dengan pangan olahan, stakeholder kita itu Kementerian Perindustrian, Kesehatan, ya. Nah, terus yang kita awasi itu apa? Mulai dari bahan bakunya. Makanya tadi Pak Ansar menyampaikan bahwa sebelum ekspor itu banyak lagi yang harus kita lengkapi gitu ya Pak ya. Supaya itu tadi produk yang akan kita ekspor ini memang sudah terjamin keamanan dan mutunya seperti itu. Jadi mulai dikawal dari bahan bakunya. Nah, itu yang terlibat di situ itu stakeholder kita dari pertanian, kelautan sesuai dengan jenis bahannya ya. Nah, terus yang kita awasi lagi apa? Proses pengolahannya. Jadi istilahnya harus ada GMP atau kalau di kita istilahnya cara produksi pangan olahan yang baik. Nah, itu juga harus dipenuhi. Terus penyimpanannya karena ini berpengaruh terhadap mutu dari produk tersebut nantinya. Terus juga jalur distribusinya. Nah, distribusi juga berpengaruh terhadap keamanan dan mutunya dari produk itu. Baru nanti sampai ke konsumen. Itu kita lakukan pengawasan. Jadi istilahnya seluruh rantai pangan ini harus dijamin keamanan dan mutunya gitu. Jadi aman dan bermutu. Seperti itu. Nah, itu kita lakukan mulai dari pengawasan pre-market sampai dengan post-market. Ya, mungkin slide selanjutnya. Nah, ini kita lakukan pengawasan pre-market istilahnya ini yang belum dipasarkan. Mau dia kita pasarkan lokal ataupun ekspor gitu ya. Itu sudah dilakukan pengawasan pre-market. Nah, pengawasan pre-market ini ditandai dengan ada terbit nanti terakhir nomor izin edar. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya suatu produk pangan tidak ada izin edarnya atau tanpa izin edar, itu berarti pengawasan pre-marketnya tuh belum dilakukan. Seperti itu. Nah, apa sih manfaat dari pre-market? Pada saat pre-market itu sebelum ke pasaran sudah dilakukan pengawasan terhadap sarananya, sarana produksinya. Sudah harus memenuhi kaidah CPPOB gitu, cara produksi pangan olahan yang baik. Nah, kalau ini kaidah ini sudah terpenuhi, baru nanti keluarlah registrasi dari produk. Nah, baru yang kita kenal biasanya di produknya itu kita sebut nomor izin edar. Kalau untuk dalam negeri MD gitu, makanan dalam negeri. Nah, kalau tadi ada kita SKI juga ya. Kalau impor itu nanti izin edarnya ML seperti itu. Nah, setelah di pre-market, terus di post-market juga dilakukan pengendalian, dikontrol seperti itu. Jadi mulai dari gudang ya, di pergudangannya, terus nanti di retail ya, retail modern, retail tradisional, nah, itu semua dilakukan pengawasan. Sampai dengan label dan iklannya pun dilakukan pengawasan karena kita juga mengawal juga undang-undang perlindungan konsumen. Jangan sampai nanti konsumen disesatkan istilah kasarnya itu disesatkan gitu ya. Contoh misalnya sudah tahu itu pangan, di labelnya ditulis, di iklannya ditulis untuk menyehatkan, menyembuhkan. Nah, itu menyesatkan namanya. Jadi tidak boleh. Makanya label dan iklan juga dilakukan pengawasan seperti itu. Nah, itu sebelum proses SKI dan SKE itu ini harus dipenuhi dulu gitu. Produk-produk kita harus melalui jalur ini dulu, dilakukan registrasi, memperoleh registrasi. Kalau post market itu memang menjadi tanggung jawab kita pemerintah untuk melakukan pengawasannya, tapi yang pre-market ini itu harus ada kontribusi dari pelaku usahanya, jadi produsennya. Yang berkontribusi besar itu produsennya, seperti itu. Ya, saya kira mungkin itu ya sementara kalau untuk yang jalur-jalur kita ini. Kita belum bahas, tadi Pak, tadi ini ya, Sobat Eksim gitu ya. Iya, Sobat Eksim. Saya nih karena orang farmasi jadi saya ingat obat aja, obat Eksim gitu. Ya. Ternyata ekspor impor. Ekspor impor dulu ya. Luar biasa ya kita lihat ini memang zaman sekarang banyak kemudahan-kemudahan ya Pak ya. Kalau tidak dilakukan seperti ini kami banyak menemukan juga apa istilahnya informasi-informasi bahwa ini urus registrasi di Badan POM nih susah katanya Pak. Susah, lama katanya kan. Nah, padahal tak kenal maka tak sayang. Nah, kalau sudah kita sampaikan model seperti ini, mudah-mudahan Sobat Eksim yang berkesempatan bergabung sama kita pada hari ini sudah berubah mindsetnya bahwa segala sesuatu kalau bisa dipermudah kenapa dipersulit. Iya, begitu betul ya. ya. Nah, mungkin begitu Pak. Iya. Ini Sobat Eksim tadi sudah jelas sekali tentang tugas dan fungsi bahkan ruang lingkup dari BP POM.
Tadi Pak Ansor telah menjelaskan tentang SKE dan SKI sebagai persyaratan ekspor dan impor. Mohon dijelaskan, ini mohon Ibu bisa membantu untuk menjelaskan apa sih itu SKE dan apa sih itu SKI. Disilahkan Bu. Ya, baik. Mungkin ini ya. Tadi saya sempat menyampaikan juga bahwa yang bisa kita ekspor maupun impor itu bukan hanya pangan ya, bukan hanya pangan olahan. Kalau kemarin Pak yang pangan segar kan mungkin dari karantina pertanian gitu Pak ya. Nah ini kita khusus untuk pangan olahan, jadi bukan hanya pangan, tapi sediaan farmasi juga bisa gitu. Terutama sekarang negara kita di Indonesia lagi menggalakkan untuk memproduksi obat tradisional herbal gitu ya Pak ya. Herbal termasuk vaksin itu obat Pak. Jadi vaksin Nusantara dan lain-lain itu ya. Tapi itu belum diekspor Pak karena kebutuhan kita sendiri masih banyak gitu ya. Nah terus kita kalau soal pangan olahan SKI itu adalah surat keterangan impor. Jadi tadi Pak Ansar sudah menyampaikan bahwa produk dari luar masuk ke kita ya, masuk untuk dipasarkan di Indonesia seperti itu. Nah itu harus ada surat keterangan impor. Sedangkan untuk keluar berarti surat keterangan ekspor ya, seperti itu. Nah mungkin slide berikutnya kami ini kan sedikit terkait dengan yang impor. Tadi sempat juga disampaikan border dan post border ya Pak ya. Nah yang border itu adalah dia masuk dari luar itu harus masuk warehouse dulu, dilakukan checking dulu. Jadi tidak boleh keluar dari warehouse dulu. Nah setelah dilakukan cek, terus sudah memenuhi persyaratan baru boleh masuk ke ranah distribusi istilahnya. Nah yang border ini adalah untuk komoditi obat tradisional dan bahan obat tradisional. Jadi ini memang pengawalannya super ketat karena ini high risk ya, resikonya tinggi. Jadi sebelum diedarkan, belum digunakan, tentu melakukan checking yang memenuhi standar-standar itu dilakukan lebih dahulu. Nah, terus tadi ada lagi istilah post border. Post border itu barangnya masuk impor, langsung ini masuk di warehouse, terus baru dilakukan checking, baru dilakukan cek oleh Badan POM. Nah, terus masuk sebelumnya kan sudah dari Pabean sudah ini ya Pak ya, sudah melakukan intervensi Pak ya. Nah, untuk administrasi dan lain-lain. Tapi untuk produknya itu nanti sudah boleh langsung kalau post border, langsung boleh dimasuk ke retail atau didistribusikan. Nah itu nanti sambil dia mengajukan izin SKI-nya, kita juga sudah melakukan pengawasan di post market istilahnya. Jadi di pasaran kita sudah lakukan pengawasan. Nah terus untuk SKI ini sekarang nih karena zaman IT ya, teknologi yang luar biasa ini semua sudah elektronik. Jadi tidak usah lagi datang Pak. Jadi alasan macet dan lain-lain tidak ada lagi. Kecuali alasan macet di jaringan kayaknya ya sekarang ya. Karena jaringan Ya, kuota. kehabisan kota Bu ya. Kalau kuota bisa minta di sini. Nah, kalau jaringannya udah lemot karena repot kita itu kan. Nah, jadi sekarang tuh semuanya sudah elektronik. Jadi kita bisa masuk ke sistem IBPOM. Nah di situ nanti akan ada ininya ya menunya, terus akan dituntun apa aja yang harus dilakukan sampai dengan kita untuk mengajukan SKI seperti itu. Nah ini slide selanjutnya coba kita sharing sama Bapak Ibu ini. Nah tadi ini ya kalau untuk yang post border ya jadi importir mengajukan pemberitahuan impor barang tapi dia langsung masuk nih ya. Terus nanti masuk portal INSW ya. Terus masuk bea cukai, e-billing dan lain-lain ya. Nanti tuh kalau di kami itu begitu barangnya sudah masuk nanti pemohon importirnya melakukan pengajuan permohonan untuk SKI itu langsung kita proses. Nah untuk baik border maupun post border kita untuk di Badan POM secara nasional itu waktunya itu 1 hari. Nah tapi khusus untuk Balai Besar POM di Manado kita sudah melakukan inovasi itu 8 jam sudah boleh kita terbitkan. Karena sekarang dengan IT banyak kemudahan-kemudahan. Terus tanda tangan juga Pak nggak usah kita warawiri nyari yang menandatangani. Semua sudah elektronik ya jadi bisa lebih cepat lah seperti itu. Nah terus ada persyaratan-persyaratan slide berikutnya untuk yang SKI ya.
Jadi tergantung tujuannya dulu, importir untuk apa. Kalau misalnya non retail, jadi misalnya untuk bahan baku ya, bahan baku. Nah, termasuk untuk bahan tambahan pangan misalnya, karena kita bicara soal pangan olahan, nah situ harus ada informasi komposisinya, health sertifikatnya atau sertifikat free of sale-nya, terus ada COA-nya ya, certificate of analysis dari produknya. Nah, terus nanti ada lagi sertifikat pendukung lainnya, misalnya kalau ada wajib SMI, misalnya gitu ya. Terus kalau misalnya ada dia merupakan pangan dari produk rekayasa genetika, nah itu juga harus ada sertifikatnya, seperti itu. Nah, kalau sekarang yang banyak itu adalah produk-produk pangan olahan yang langsung untuk dijual di retail. Nah, itu kalau itu harus ada di SKI nanti. Terus mereka mengajukan permohonan untuk izin edar ML. Nah, makanya kalau misalnya ada produk impor, terus ML-nya enggak ada misalnya gitu ya, enggak ada registrasinya, itu kita anggap, kalau kita pengawasan di post market itu adalah TIE, tanpa izin edar. Kalau sudah ilegal sudah tahu ya Pak, ya diangkat bukan dimakan Pak, dimusnahkan, ya sesuai dengan aturan di pemerintah kita bahwa tanpa izin edar tidak diperbolehkan dan itu melanggar hukum dan itu harus dimusnahkan seperti itu. Nah, terus ada persyaratan-persyaratan SKI ya, juga dalam bentuk tabel tadi next ya ini ya sertifikat health sertifikat ataupun sertifikat of free of sales ya dikeluarkan oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang di negara asal. Jadi kita mengimpor misalnya dari Australia, berarti diterbitkan oleh negara Australia seperti itu. Terus sertifikat of analysis, nah ini harus yang terakreditasi. Jadi validitas hasil uji COA-nya itu juga sudah bisa dipercaya seperti itu. Dan hasil ujinya COA berlaku 12 bulan. Nah jadi ini kalau mau impor juga, ini kan menjadi, karena ini kan perlu cost ya. Jadi sudah harus direncanakan gitu. Oh ini berlaku 12 bulan. Kapan kita mau impor? Nah berarti kapan kita mengajukan untuk COA seperti itu. Nah terus surat keterangan penunjukan dari produsen kepada eksportir apabila produsen dan eksportirnya berbeda. Nah ini kita untuk ini ya. Jadi harus ada surat kerjasama di antara mereka supaya jangan nanti kita enggak tahu mau siapa yang bertanggung jawab kan Pak ya. Bukan perusahaannya langsung yang mengekspor ke kita gitu, jadi harus ada perjanjian. Terus sertifikat bebas radiasi, nah ini untuk produk-produk yang produk tertentu sebetulnya ya, bukan semua produk tidak seperti itu. Misalnya untuk susu yang asalnya dari Eropa ya, terus produk asal Jepang. Nah, terus ada sertifikat halal. Ini apabila sebetulnya kalau untuk di kita di Indonesia, untuk sertifikat halal ini sudah mandatori, sudah wajib. Kalau dulu kan volunteer ya Pak ya, boleh ada sertifikat halal, boleh tidak gitu. Tapi sekarang wajib dan untuk semua komoditi. Jadi Bapak Ibu jangan keliru, bukan hanya untuk pangan saja, makanan minuman bukan. Untuk obat harus ada, untuk obat tradisional, untuk kosmetik apalagi ya, itu semuanya harus ada sertifikat halalnya. Nah, terus sertifikat GMO ini kalau untuk yang produk rekayasa. Biasanya kan zaman modern sekarang supaya lebih cepat, hasilnya lebih cepat, lebih bagus gitu biasanya rekayasa genetika. Nah, ini wajib disertakan sertifikatnya. Selain itu juga ini hasil analisis dari formalin ya, khusus untuk produk China. Terus melamin apabila diduga mengandung melamin. Terus sertifikat 3MCPD, ya, ini yang ini untuk produk-produk yang cemaran sebetulnya. Jadi produk tertentu yang mengandung protein tinggi itu karena dia gampang tercemar, jadi itu harus ada sertifikat bebas dari cemaran. Nah seperti itu. Terus sertifikat analisis kloramfenikol. Nah ini untuk produk tertentu, terutama produk madu ya itu harus ada. Nah umumnya impor dengan ekspor tuh mirip-mirip sebetulnya persyaratannya. Cuma nanti kalau kita ekspor, selain ada persyaratan kita di Indonesia, juga ada persyaratan dari ini, dari negara importirnya, dari buyernya istilahnya. Itu ada persyaratan tertentu juga ya. Terus surat persetujuan pendaftaran atau registrasi tadi ya, terus dokumen ya yang lain-lainnya sepertinya masih umum ya.
Jadi tadi di awal kita sudah menyampaikan bahwa satu produk untuk dapat dijamin keamanan dan mutunya itu harus ada nomor izin edar seperti itu. Nah mungkin seperti itu ya Pak Moderator yang bisa kami sampaikan. Kalau yang lainnya mungkin ada contoh-contoh saja. Nah antara coba kita lihat SKE ya. Nah ini SKE. Untuk pangan, khusus pangan olahan diterbitkan oleh Badan POM ya. Terus kalau untuk, nah ini slide berikutnya. Nah ini, sifatnya bukan kewajiban atau keharusan, fasilitas apabila SKI menjadi salah satu persyaratan negara tujuan. Jadi gini, ini akan kita terbitkan atau misalnya Sobat Eksim ya, kalau misalnya dari buyernya sendiri mensyaratkan itu, baru diminta untuk SKE-nya seperti itu. Nah, terus untuk evaluasi ya kita menekankan aspek keamanan dan mutu tadi. Nah, ini yang paling utama sebetulnya karena selain nanti persyaratan dari buyernya. Contoh misalnya, nanti ada produk tertentu itu yang diproduksi kalau kita dalam negeri ya. Ada produk tertentu itu yang diproduksi untuk konsumsi lokal kita di Indonesia. Ada yang diproduksi khusus untuk ekspor. Contoh misalnya mie instan ya, salah satu merek mie instan itu kalau dia untuk ekspor ke China itu dia persyaratannya beda. Nah misalnya pengawetnya standarnya beda ya, terus ada bahan tambahan pangan lainnya tuh berbeda. Nah itu sesuai dengan permintaan dari buyernya seperti itu. Makanya tadi Pak Ansar menyampaikan harus ada buyer, identifikasi buyer dulu gitu. Itu sangat penting sebetulnya. Supaya apa yang produk yang mau kita ekspor itu sudah sesuai dengan standar yang mereka inginkan seperti itu. Nah terus produk ekspor itu bukan hanya ini yang izin edarnya Badan POM atau MD tadi. Bisa juga yang izin edarnya dari Dinas Kesehatan setempat. Misalnya Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, yaitu khusus untuk pangan home industry. Pangan home industry tapi dia pangan olahan juga gitu. Nah terus ini juga ada juga produk yang bahan kemasan bulk, jadi business to business biasanya, jadi kemasan besar ya yang khusus untuk ekspor. Nah itu tidak perlu ada izin, MD tidak perlu, PIRT tidak perlu. Tapi itu dikhususkan untuk sebagai bahan baku lagi sama importirnya gitu. Jadi dia tidak boleh misalnya kemasannya 50 kilo misalnya. Terus nanti di sana dia kemas kecil-kecil, repack istilahnya, itu enggak boleh. Itu harus ada nomor izin edar. Tapi kalau misalnya dia gunakan lagi untuk memproduksi lagi menjadi pangan yang lain, misalnya pangan siap saji ya, kalau pangan olahan kan bisa jadikan pangan siap saji. Nah itu dalam bentuk kemasan bulk ini tidak perlu ada izinnya. Seperti itu. Nah tepung salah satunya. Tepung, ya. Nah terus saya kira itu ya yang ekspor tadi ya. Tadi kami sudah menyampaikan bahwa dengan ininya perkembangan IT ya sekarang ini. Jadi untuk penerbitan SKI maupun SKI itu sudah sangat singkat waktunya ya. Jadi 7 sampai 8 jam dan itu nanti langsung masuk INSW juga ya Pak. Terus yang pemohonnya juga bisa mendownload sendiri dan mencetak sendiri sudah bisa. Jadi enggak mesti lagi komunikasi di kantor kami seperti itu. Mungkin Ya. itu Pak. Iya Bu, ini banyak teman-teman penanya tapi saya bacakan dari atas dulu ya. Kalau boleh berapa biaya yang harus kita siapkan untuk perizinan di BP POM? Disilahkan Ibu, ini pertanyaan yang... Ya, ini murah meriah Pak. Ya. Saya aja kaget loh Pak dengan harga. Tapi ini untuk ini ya Pak ya, surat keterangan ekspor atau surat keterangan impor ya. Ini biayanya 50.000. Murah sekali Bu ya. Iya, itu e-billing Pak. Saya enggak boleh Pak pegang uangnya Pak, bahaya. Nah, jadi e-billing nanti pemohon langsung transfer ke situ. Oh. 50.000 rupiah Pak, bukan dolar ya Pak. Soalnya di bayangan masyarakat selama ini kan Bu, kenapa mungkin mereka tidak terlalu itu mungkin, mahal banget ini ngurusnya ini. Ternyata hanya 50.000 ya Sobat Eksim ya. Tak kenal maka tak sayang ya Pak. Iya. Semua yang SKI semua 50.000. Produknya enggak.
Maaf untuk berikut ini saya bacakan lagi penanya Bu ya. Ya. Untuk mengetahui manfaat rempah yang kita jual, bagaimana caranya kalau di label tidak diperbolehkan mencantumkan khasiat? Kalau rempah, langsung saya jawab ya. Kalau rempah Iya. itu kita kategorikan dalam bahan tambahan pangan sebetulnya. Dan Bapak Ibu untuk Sobat Eksim, bahan tambahan pangan itu izin edarnya wajib dari Badan POM MD. Nah, tidak boleh home industry. Biarpun dia bentuknya home industry pun, tapi nanti izin edarnya registrasinya Badan POM saja. Dan kami sangat welcome untuk boleh mendampingi seperti itu. Nah, kami kasih contoh ada di Minahasa Utara kebetulan kami Iya. lagi mendampingi salah satu UMKM sebetulnya untuk memproduksi bahan tambahan pangan. Bahan tambahan pangan ini loh Pak, misalnya apa istilah pengeras ya Pak ya, pengawet, pemanis, itu bahan tambahan pangan itu, pewarna seperti itu. Salah satunya bumbu tadi seasoning ya. Nah, itu bahan tambahan pangan. Jadi nanti di ininya dibilang aja misalnya bumbu ketumbar gitu. Orang sudah tahu ketumbar untuk apa ya kalau orang yang untuk memproses ya. Jadi enggak usah lagi misalnya ketumbar untuk apa, indikasinya untuk apa gitu, enggak usah. Hanya misalnya pewarna makanan. Nah, nanti nama brand name-nya apa, misalnya MD, BPOM sekian-sekian gitu. Ya. Jadi enggak usah khasiatnya untuk apa. Jadi beda sama kosmetik ya. Kosmetik misalnya untuk ada hand body kan misalnya gitu ya, untuk menghaluskan ini kan boleh. Tapi untuk menyembuhkan ini gitu enggak boleh. Harus sesuai dengan peruntukannya. Siap Bu. Begitu Pak. Bu, ini ada lagi izin, adakah sosialisasi dari BP POM ke masyarakat tidak hanya saat ditemukan di market atau produk yang berbahaya, baik produk makanan atau non, ketika survei atau di sidak? Seberapa sering dilakukan biar masyarakat lebih hati-hati? Oh iya, ini enggak ada hubungannya sama impor sama ekspor ini. Iya, langsung. Ini ya ini pengawasan post market ya, istilah pengawasan. Nah, ini pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM bukan hanya di Sulawesi Utara tapi secara nasional itu rutin. Dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember itu rutin. Selain dilakukan pengawasan rutin, ada juga dilakukan pengawasan intensifikasi istilahnya. Intensifikasi jadi intensif gitu di bulan-bulan tertentu. Jadi contohnya misalnya kami tuh ada operasi Opson, misalnya ini yang dengan Interpol, ini internasional. Nah, itu kita lakukan juga pengawasan di bulan tertentu. Tapi kalau ini kita enggak kita kabar-kabari Pak, nanti lari semua penjahatnya kan. Nah, terus ada lagi operasi Pangea. Nah, Pangea ini untuk kosmetika ya. Nah, terus nanti ada intensifikasi. Nah, kadang-kadang tuh masyarakat teman-teman kita di lapangan suka gini ya. Bapak Ibu di lapangan tuh suka, oh ini sudah mau bulan puasa nih. Ini Badan POM nih lagi razia-razia, padahal enggak seperti itu. Itu namanya intensifikasi pangan. Jadi lebih intensif karena apa? Pada saat hari besar itu pangan itu paling banyak diperlukan. Jadi demand-nya banyak. Jadi kami harus punya kewajiban melakukan pengawasan lebih intensif seperti itu. Nah, terus nanti begitu juga di bulan Desember ya, pas mau Natal tahun baru kan permintaan pangan tuh banyak banget itu. Ya. Jadi orang sampai bilang cuci gudang. Barang-barang yang jarang dijual pun keluar ya, dan kasih diskon up to 75% biasanya ya. Nah, jadi kami punya kewajiban untuk melindungi masyarakat kita dari produk yang substandar lah seperti itu. Jadi dilakukan pengawasan tuh sepanjang tahun dan ada yang intensif pada saat-saat tertentu seperti itu. Nah, terus hasilnya gimana? Kalau untuk yang rutin, biasanya tuh langsung kami lakukan tindak lanjut sesuai peraturan yang berlaku. Misalnya, kalau ada yang expired, ya langsung dimusnahkan oleh pemiliknya. Kalau kami tidak boleh ngambil barang-barang dari yang di ini ya, dari pelaku usaha kan tidak boleh ya. Jadi mereka langsung memusnahkan supaya produknya, menjamin produknya tidak dijual lagi gitu ke konsumen seperti itu. Mungkin itu Pak. Jadi sepanjang tahun Pak. Ya, terima kasih Bu. Ini ada lagi teman-teman dari Sobat Eksim bertanya, masa berlaku SKE, apakah setiap kali produksi ekspor atau ada masa tertentu? Disilakan Bu. Nah ini ada di slide ini ya, slide 16 maaf Mas. Nah ini
Kalau berdasarkan kajian, jadi gini, ADSKE itu kan ada produk misalnya untuk produk home industry ya, diterbitkanlah ini ya health certificate dan ini sertifikat free of sale-nya ya ini. Nah, terus kalau untuk ini ya, untuk yang kita sudah bisa kan kita gini, pengawasan kan sekarang berbasis resiko. Nah, terus dilakukanlah pengawasan on-site. Jadi di sarana produksinya ya. Nah, kalau misalnya track recordnya bagus, itu SKE yang kita terbitkan itu bisa berlaku 6 bulan. 6 bulan seperti itu. Tapi kalau track recordnya jelek, ya tentu saja pada saat dia mengajukan, kita harus melakukan lagi on-site gitu, inspeksi on-site gitu. Karena gini, apalagi untuk produk ekspor ya, kita kan ini, resikonya tinggi gitu loh. Kalau misalnya tidak memenuhi standar dari buyer, nanti kan bisa di-reject. Di-reject dikembalikan ya sudah tahu lah ya, kalau di-reject berarti ini ya, cost-nya ya, biayanya jadi kita mengalami kerugian lah seperti itu. Jadi bisa 6 bulan Pak. Bisa 6 bulan ya. Oke. Ini ada lagi pertanyaan yang baru sampai ini. Izin bertanya, apakah HHCP itu harus ada dalam proses kelengkapan ekspor? Ini apa Pak Ansor, apa Ibu Haryani yang bisa memberikan jawaban untuk pertanyaan ini? Disilahkan. Mulai dari Pak Ansor ya. Ya. Izin HACCP ya. Ini HACCP ini Agile Analysis Critical Control Point Bu ya. Saya sering mendengar HACCP ini di ikan. Jadi HACCP ini kan suatu sistem ya. Kalau untuk ekspor dan impor, tadi persyaratannya tadi hanya surat keterangan ekspor atau surat keterangan impor gitu. Jadi proses HACCP-nya itu sebelum terbitnya SKE atau SKI itu, sehingga oleh sebab itu Sobat Eksim harus sering konsultasi dengan teman-teman BP POM ya, bagaimana memenuhi HACCP itu, karena HACCP itu kan suatu sistem itu untuk menjamin keamanan pangan ya, keamanan pangan, keamanan mutu dan lain sebagainya. Dan itu di persyaratan yang kita masukkan ke dalam itu ya, ke dalam tata laksana ekspor atau impor itu tidak gitu. Tetapi saya sangat yakin untuk memperoleh SKI atau SKI itu tadi ya akan ada persyaratan HACCP tadi ya, mungkin ada untuk produk-produk tertentu atau apa itu nanti mungkin Bu Kepala POM yang akan menjelaskan. Tetapi prinsipnya di mekanisme impor dan ekspor HACCP itu tidak dikenal ya, yang dikenal adalah surat keterangan ekspor dan surat keterangan impor sama SAS tadi ya, kalau yang untuk produk-produk tertentu gitu. Mungkin Bu Kepala mungkin bisa menjelaskan. Ya baik Pak Ansar, HACCP ya. Jadi itu kan sebetulnya itu tadi kalau mungkin tadi slide di awal-awal saya sempat menyampaikan yang pengolahan proses ya, proses. Jadi itu pre-market sebetulnya. Sebelum nomor izin edar kita terbitkan, kita ACC gitu, kita rilis ya. Nah, cuman gini, tidak semua produk harus HACCP. Karena itu kan berdasarkan manajemen risiko. Nah, untuk produk yang dengan high risk atau risiko tinggi, nah risiko tinggi itu biasanya produk yang bahan dasarnya, bahan bakunya tuh daging, protein, terus susu gitu ya. Nah itu harus ada HACCP karena setiap prosesnya itu berpengaruh terhadap keamanan dan mutunya seperti itu. Misalnya kalau protein ya, kalau pemanasannya terlalu tinggi misalnya kan proteinnya rusak gitu ya. Nah makanya di titik itu harus dikawal, itu namanya manajemen resikonya lah seperti itu. Tapi ternyata, makanya tadi Pak, saya sangat setuju sekali yang Bapak bilang, kita tuh harus selain produk kita bermutu, kita harus mengidentifikasi juga buyer. Keinginan mereka tuh seperti apa. Karena di setiap negara ini standarnya tuh berbeda-beda. Kadang-kadang di kita tuh lebih longgar, ya orang Indonesia nih ususnya, mukosa ususnya sangat kuat barangkali ya. Tapi kalau untuk produk ke negara lain yang mau kita ekspor tuh standar misalnya cemarannya tuh nilai ambangnya tuh kecil sekali gitu. Nah ada beberapa produk memang dia tidak high risk
tapi diminta HACCP oleh buyer, negara yang mau mengimpor seperti itu. Nah itu harus kita penuhi Pak, mau tidak mau kalau kita Sobat Eksim sudah mau di bidang itu ya harus kita ikuti seperti itu. Nah terus kalau kita lihat kita di Sulut kan banyak sekali industri yang contoh ya, maaf saya sebutkan mungkin di Kota Bitung ya, itu kan banyak sekali industri di situ. Nah di situ juga mereka sudah menetapkan HACCP tapi mereka sudah PMR istilahnya, penerapan manajemen risiko. Nah itu beda lagi, kalau sudah menetapkan manajemen risiko mereka tuh sudah bisa mengendalikan sendiri gitu. Kalau kami Badan POM hanya ini melakukan inspeksi berkala dengan hasil laporan dari mereka. Mereka harus melakukan audit internal ya, harus ada quality controlnya berjalan dengan baik ya, seperti itu. Jadi enggak semua Pak harus HACCP. Tapi kalau buyer minta wajib kita penuhi dan kami Badan POM bisa melakukan pendampingan untuk itu. Iya. Itu Pak. Iya silakan Pak Ansar. Teman-teman semua, Sobat Eksim, ada dua sistem kewajiban tadi yang disampaikan oleh Ibu Kepala BPOM. Ada yang kewajibannya itu terstate di dalam dokumen ekspor, yaitu menjadi persyaratan untuk dokumen ekspornya. Ada yang persyaratan yang diwajibkan oleh buyernya tadi yang dijelaskan oleh Ibu Kepala. Nah, kalau persyaratan untuk yang di dokumen ekspornya tadi itu cukup tadi SKE dan SKI atau SAS itu. Hanya saja memang teman-teman semua Sobat Eksim, persyarat HACCP dan lain sebagainya itu yang dipersyaratkan oleh buyer tadi itu di luar dari yang sistem CESA-nya Bea Cukai dan INSW. Ya, karena sistem itu akan yang dibaca tadi itu adalah SKA dan SK. Bukan berarti SKA dan SKI itu cukup untuk membawa barang Anda itu sampai ke negara tujuan ya, karena tadi ada persyaratan tambahan dari buyer tadi yang harus dipenuhi. Memang benar SKE dan SKI-nya sudah lolos ya dengan sistem INSW, CESA dan lain sebagainya. Tetapi yang harus Sobat Eksim perhatikan juga adalah requirement tertentu dari buyer tadi ya. Seperti tadi ya mungkin ada certificate of analysis, kemudian termasuk HACCP dan lain sebagainya. Nah, yang kita maksudkan tadi HACCP itu tidak akan tercermin di dalam dokumen ekspor, tetapi tercerminnya ketika Anda melakukan kontak ya antara supplier dengan buyer gitu ya. Mungkin seperti itu Sobat Eksim ya. Supaya tidak salah paham nanti semua masuk ke dokumen ekspor nanti gitu ya. Terima kasih. Iya, makanya tadi itu kita mengenal buyer tuh sangat penting ya. Contoh tadi kayak cemaran ya Pak. Cemaran itu setiap negara tuh berbeda-beda standarnya. Misalnya gini ya, bumbu. Kita bicara soal pala misalnya. Pala kan bumbu ya, bumbu. Nah itu untuk Eropa, Amerika, Australia itu menetapkan cemaran aflatoksin, itu jamur ya, salah satu jamur. Itu berbeda Pak. Misalnya di Eropa tuh dia jauh lebih ketat. Nah mungkin untuk peruntukannya kalau kita mau ekspor ke sana kita harus mengikuti standar mereka gitu. Nah itu yang di COA-nya nanti. Nah di COA-nya sudah diinformasikan atau sudah ada data cemaran, batas cemaran sesuai dengan permintaan dari negara importir atau buyer kita itu gitu. Nanti di Amerika beda lagi. Amerika lebih, kalau pengalaman kami itu lebih longgar sedikit Pak, lebih longgar. Australia lebih longgar lagi. Indonesia sangat longgar. Tidak bisa diekspor, kita konsumsi sendiri seperti itu. Nah, jadi ada batasan-batasan termasuk tadi pengawetnya. Kalau kita untuk pangan olahan ya, misalnya pengawet yang digunakan, ya antioksidan yang digunakan, ya itu ada persyaratannya. Makanya kalau kami untuk menerbitkan nomor izin edar atau misalnya khusus untuk produk ekspor, kalau ditanya ini harusnya bagaimana, kami tidak bisa menyampaikan standarnya karena tergantung kita mau ekspor kemana. Nah terus sekarang ada lagi ini, kita di Indonesia kan sudah arahnya nanti setiap pangan olahan Pak, itu sudah harus ada informasi nilai gizi. Karena sekarang makan tidak asal kenyang. Jadi konsumen sudah harus cerdas seberapa banyak dia harus mengkonsumsi pangan tersebut. Nah, informasi nilai gizi
untuk importir pun sekarang mereka sudah menetapkan, Pak, buyer kita sudah menetapkan tolong informasi nilai gizinya gitu. Nah itu harus dicantumkan. Cuman kabar baiknya adalah kalau untuk Sobat Eksim yang masih dalam skala UMKM atau home industry, nah informasi nilai gizinya boleh kami bantu. Bisa Badan POM bantu, nanti terus nanti kita kasih dia berdasarkan bahan bakunya. Misalnya dia bahan bakunya pisang misalnya ya. Nah itu kami berdasarkan referensi, oh kalau pisang itu kadar lemak totalnya sekian, karbohidratnya sekian, glukosanya sekian, protein sekian, natriumnya sekian. Jadi ada 5 parameter informasi nilai gizi. Nah kalau kita sebagai konsumen yang cerdas ya kita membeli berdasarkan itu, kebutuhan kita seberapa banyak gitu ya, baru kita konsumsi seperti itu. Nah sekarang di negara-negara luar ya tujuan ekspor kita sudah menetapkan seperti itu gitu. Makanya kita di Indonesia sekarang Pak produk-produk baru sudah harus ada di labelnya sudah kita cantumkan informasi nilai gizi tersebut. Tapi enggak usah khawatir Pak, ini kami bisa dampingi dan gratis Pak. Iya, ini kayaknya kelas kita semakin seru ya, teman-teman Sobat Eksim. Ini ada pertanyaan lagi nih. Jika negara tujuan ekspor meminta adanya sertifikat free of sales, kemana eksportir mengurus hal tersebut? Ini dari Ibu duluan atau Bapak ini? Silakan. Ya. Oh Ibu Kepala dulu. Sertifikat free of sale itu dia sebetulnya mirip ini ya, health sertifikat gitu ya. Jadi itu diminta di Dinas Kesehatan. Jadi itu bahwa produsennya itu sarananya sudah dijamin gitu, bisa memberikan menghasilkan produk yang dijamin untuk ini gitu, untuk apa istilahnya, untuk dikonsumsi oleh manusia. Jadi di situ ada human consumption gitu, untuk bisa dikonsumsi oleh manusia seperti itu. Kita tidak dari Badan POM. Sertifikat free of sale. Free of sale. Jualannya gratis gitu. Saya pikir itu Bapak tadi. suka yang gratis-gratis aja. Ya Mentang-mentang kan, tadi pendampingan gratis Pak. Free of sale. Itu isinya terkait dengan itu Bu ya? Iya, bahwa sarana ini memproduksi produk pangan olahan untuk konsumsi manusia seperti itu. Jadi kalau bahasa kita tuh like sehat gitu loh Pak. Like sehat. Cuman kita kan mengenal like sehat itu kalau kita di Indonesia biasanya untuk sarana yang pangan siap saji. Contoh misalnya restoran, ya, rumah makan, kafe gitu ya. Nah itu biasanya ada like sehat kalau untuk sarananya. Gitu, Ya, Pak. terima kasih. Ini baru masuk lagi nih kayaknya dari Komalasari. Bu, saya buat minuman serbuk terbuat dari bahan rempah-rempah alami. Perizinan baru via PIRT. Mau melangkah ke BP POM, terkendali di keuangan. Yang konon katanya biaya mahal sampai jutaan. Siapa kira-kira berapa biaya yang disiapkan untuk mendapatkan perizinan BP POM agar tenang dan lebih melekat katanya. Ini tadi sudah dijelaskan, silakan dijelaskan lagi Bu ini. Iya, jadi gini, kalau minuman, jadi gini, tadi kan ada pangan olahan yang wajib registrasinya Badan POM, ada yang boleh di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota kan gitu ya. Yang high risk itu wajib MD, termasuklah bahan tambahan pangan ya. Nah terus kalau yang middle risk sama low risk, maksudnya resiko rendah dan sedang itu boleh PIRT, tapi boleh juga registrasinya Badan POM, boleh, lebih bagus. Nah malah untuk ekspor itu lebih dijamin kepercayaan dari konsumennya seperti itu. Kalau sudah izin Badan POM, karena kan itu sudah nasional ya. Karena kalau untuk izinnya Badan POM itu kita langsung ke lapangan onsite, kita periksa sampai dengan mulai dari sarana, peralatan sampai proses higienis sanitasi gitu ya. Itu lebih komprehensif lah seperti itu.
Nah, terus Ibu yang membuat minuman, jadi minuman tuh ada dua ya. Satu yang contoh misalnya ada minuman yang diencerkan lagi pada saat kita mau konsumsi. Salah satu contohnya sirup. Sirup itu kan lebih kental. Nah, mungkin yang Ibu ini minuman ringan yang langsung diminum tanpa diencerkan. Diencerkan tuh maksudnya tidak perlu tambah air lagi seperti itu ya. Nah, kalau untuk minuman yang langsung diminum, itu minuman ringan, itu wajib izinnya Badan POM. Kenapa wajib izin Badan POM? Padahal kan enteng-enteng aja buatnya ya Bu ya, kayaknya gampang gitu ya, bikin rempah, dimasak air, dicampur gitu. Nah, kenapa harus MD? Karena dia ini resiko tinggi karena basisnya ke sebagian besar kan air. Air itu gampang tercemar mikrobiologi, makanya itu dia harus MD seperti itu. Jadi dikategorikan high risk lah seperti itu. Nah, yang di air yang paling gampang mikrobiologi itu apa? Ini salah satunya adalah Pseudomonas ya. Pseudomonas itu Bapak Ibu itu adalah salah satu mikroba patogen. Patogen itu yang bisa mengganggu kesehatan. Nah, karena Pseudomonas ini tanpa nutrisi pun dalam minuman dia bisa hidup dan berkembang biak. Kita tahu mikroba kan ya 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8 dan seterusnya gitu ya. Jadi berkembangnya tuh cepat sekali. Jadi dengan ini kadar air yang tinggi itu kelipatan mikrobanya berkembang biak tambah cepat. Nah, makanya itu perlu dikawal untuk registrasi MD. Nah, sekarang Ibu bilang mahal. Silakan bisa komunikasi langsung ke kami di Balai Besar POM di Manado, nanti bisa didampingi. Tapi kami akan mendampingi kalau Ibu betul-betul menjadi satu produsen gitu. Kalau misalnya saya produksi kalau ada permintaan, nah itu mah bukan produsen ya itu ya. Nah, kalau produsen gitu UMKM itu bisa masuk dalam daftar pendampingan Badan POM atau Balai Besar POM di Manado. Kebetulan kami setiap tahun ada ini. Sekarang juga lagi ada pendampingan sampai dengan ini pemilihan kalau CPPOB kan gitu, pemilihan bahan baku, bagaimana mengolahnya, bagaimana kemasan yang cocok, labelnya apa, informasi apa saja minimal yang harus disampaikan. Nah, kalau soal biaya itu tunggu nanti kita tatap muka lah ya baru bicara soal biaya ya. Nah, itu semua bisa diselesaikan gitu. Iya. Ya, Izin Bu, ini ada teman dari Sobat Eksim untuk mau raise hand, Bapak Yusuf Berau. Disilakan Bapak Yusuf. Baik, terima kasih kesempatannya dan juga penjelasan tadi terkait dengan eksportir non produsen yang dia itu mengumpulkan produk-produk produksi lebih dari satu UMKM. Dalam hal ini misalkan kerupuk ikan, kemudian terasi, dan satu komoditi ini lebih dari satu produsen. Pada saat itu perlu sertifikat BPOM. Bagaimana caranya agar si produsen ini bisa melabeli produk-produk yang dikumpulkan dari beberapa macam produsen tadi, gitu. Sementara para produsen itu ada yang punya PRT, ada yang belum punya, gitu ya. Apalagi yang BPOM, gitu. Nah, kiat-kiat bagi eksportir non produsen yang seperti ini yang Ibu sarankan seperti apa? Apakah dia yang mengurus dan kemudian otomatis ketika ada visitasi dari BPOM semua sarana ini bukan dari dia, tapi dari rekanan dia, supplier yang notabene mereka adalah para IKM industri rumah tangga. Mungkin ini yang kali ini yang saya sangat perlukan untuk penjelasan dari Bapak atau Ibu materi. Terima kasih, Bu. Makasih. Maaf Bapak dari mana Pak? Kota mana? Dari kota mana? Berau. Berau ya. Kalimantan. Ya, Kalimantan Timur. Oh, Kaltim ya. IKN nanti IKN. Ya. Ya mungkin langsung dijawab ini Bu ya. Ya, ini, silakan Bu. Iya, makasih Pak Moderator, Pak Yusuf. Calon ini di IKN ini nanti buka usaha tuh bagus loh Pak. Boleh juga nanti kami merambah ke sana. Kalau di Kalimantan itu ada Balai Besar POM Samarinda juga Pak? Ada.
Ya sama ini Pak, ada kantor Lokapom di Balikpapan Pak. Nah, Ya. terus ya terkait dengan ini Pak, tadi kalau di depan tadi saya sudah menyampaikan kalau untuk Bapak mengekspor berarti kan SKE ya, surat keterangan ekspor ya. Surat keterangan ekspor salah satunya kalau Bapak bukan produsennya tapi Bapak hanya eksportir istilahnya kan ya, Bapak mengekspor berarti yang pertama adalah secara administrasi Bapak harus ada kerjasama dengan produsennya. Nah, itu untuk administrasi SKE. Tapi untuk produknya yang kami tahu Pak, jangankan untuk ekspor Pak ya, kalau produk untuk di pameran saja kalau nggak ada nomor izin edar, nggak ada registrasinya Pak, orang nggak berani nyoba Pak. Mau icip aja nggak mau gitu orang biasanya. Nah memang yang utama memang kalau Bapak sudah itu menjadi sasaran Bapak untuk diekspor, itu sebaiknya memang dilakukan pembinaan dulu supaya produk mereka itu ada izin edarnya. Mau PIRT boleh, mau MD juga boleh. Nah terus kalau untuk minta pendampingan, terutama untuk produk nanti dapat registrasi MD, itu bisa menghubungi Balai POM setempat Pak. Jadi kantor Badan POM setempat, misalnya Bapak di Kalimantan Timur, kalau nggak di Balikpapan ya berarti di Samarinda gitu Pak, untuk dilakukan pendampingan sampai nanti, apalagi UMKM Pak ya, sekarang kan kita pemerintah kita sangat concernnya sangat luar biasa ya ke UMKM ya. Nah mereka tuh bisa kita dampingi sampai nanti nomor izin edarnya terbit seperti itu. Wajib. Nah terus untuk SKE karena produsennya berbeda-beda dan produknya beda-beda, berarti SKE-nya masing-masing Pak, surat keterangan ekspornya masing-masing. Misalnya terasi sendiri, tadi keripik sendiri gitu Pak. Karena dia nanti harus ada COA-nya kan Pak, Certificate of Analysis-nya kan berdasarkan produknya kan, bukan secara general. Yang dianalisis bukan eksportirnya gitu, tapi produknya. Jadi produknya harus masing-masing nanti COA-nya seperti itu. Harus ada izin edarnya Pak. Mau PIRT boleh, mau MD boleh. Seperti itu. Jadi itu yang diurus duluan. Nah kalau pengalaman kami Pak, supaya misalnya Bapak mau mengekspor, jadi produsennya itu sudah kita bina di bawah satu binaan, di bawah satu naungan, supaya nanti mereka bisa secara konsisten untuk mengendalikan mutu dari produknya. Kalau misalnya kapan kita mau ekspor kita baru beli itu bahaya, nanti bisa-bisa di reject oleh buyer Pak, dikembalikan merugi besar kita, sudah sampai di negaranya dikembalikan gitu ya, diblok lagi seperti itu. Nah kemarin kami sempat ngobrol-ngobrol sama ini ya Pak Kadis Perindak Kota Manado kebetulan. Nah itu kalau misalnya kita sudah mengekspor produk dan buyer kita sudah senang maksudnya suka oke dengan produk kita, suatu saat tuh mereka akan datang berkunjung. Makanya kenapa kami agak ketat untuk on-site melakukan pengawasan ke sarana produksinya segitu itu. Karena kalau misalnya mereka sudah menjadi buyer tetap kita secara kontinu, itu kita harus menyediakan Pak, begitu mereka order harus ada barang. Nah kalau mau ekspor tuh nggak boleh misalnya mohon maaf Pak, kami lagi off, lagi nggak produksi, jangan. Kalau mau ekspor tuh harus kontinu. Makanya kenapa UMKM tuh biasanya kalau kami sarankan di bawah satu binaan seperti itu. Supaya mutu dari produknya juga bisa kita kendalikan dengan baik seperti itu. Mungkin begitu Pak Yusuf, mudah-mudahan sudah boleh menjawab. Gimana Pak Yusuf? Sudah jelas? Kalau susulan satu lagi boleh Bu? Kalau misal para produsen tadi ini terkumpul dalam katakanlah kelompok tani produsen terasi misalnya, atau pengusaha kumpulan pengusaha keripik ikan gitu. Kemudian izinnya satu itu apakah memungkinkan atau tetap harus per dapur itu mereka harus memiliki PIRT-nya gitu atau BPOM ya gitu. Kalau untuk izin ini Pak, untuk registrasi produk, nomor izin edar itu satu produsen satu izin Pak, satu izin. Makanya kalau UMKM, contoh kita di Sulawesi Utara Pak Ansar banyak sekali itu ya, ada sentra IKM ya, ada rumah UMKM gitu-gitu. Nah kita selalu menyarankan ke pembinanya itu dijadikan satu brand name. Jadi nama dagangnya tuh satu.
nama dagang satu menerapkan SOP yang sama, prosedurnya sama. Misalnya Bapak tadi terasi misalnya, dari 10 keluarga, bahan bakunya harus sama Pak, bahan bakunya sama, cara produksinya sama, mengemasnya sama, seperti itu. Menjadi satu nama dagang. Makanya kita bilang di bawah binaan. Kalau kita zaman dulu kan koperasi gitu ya. Kalau sekarang kan koperasi ya masih ada sih, tapi orang kurang-kurang senang juga sekarang ya. Nah, itu di bawah satu binaan supaya bisa kita kendalikan keamanan dan mutunya. Nah, nanti kalau misalnya buyer minta ya itu standarnya satu gitu. Kalau banyak yang produksi nanti 5 keluarga bisa 5 model. Jadi untuk ekspor agak sulit Pak kalau seperti itu. Jadi prinsipnya satu produsen, nomor izin edarnya satu Pak. Oh ya, siap. Gitu Ya. Pak Yusuf. Ya, Pak Yusuf jelas ya? Ya. Ya, terima kasih. Ini mohon izin, ini ada pertanyaan, kayaknya diarahkan ke Pak Ansor. Iya, ini saya nggak ditanya-tanya. Biar lebih banyak Ibu katanya. Iya. Pak, apa benar untuk produk UMKM di bawah 100 kg pengiriman ekspor via Just Tip tidak melalui bea cukai? Disilakan Pak Ansor. Ya, terima kasih. Siapa nama pertanyaan? Komalasari. Komalasari. Jadi begini teman-teman semua, keluar barang ekspor ataupun impor mau berapapun itu mesti lewat bea dan cukai gitu ya. Itu prinsip dulu ya. Kenapa? Karena kalaupun ekspor nanti apalagi udah hitungannya kiloan ya, kalau isinya bom bagaimana kan? Kalau isinya narkoba ya mau berapapun. Nah, prinsipnya semua barang yang keluar atau yang masuk ke dalam daerah pabean wajib melalui yang namanya bea dan cukai. Nah, mungkin maksud dari pertanyaannya Pak siapa tadi itu adalah apakah menggunakan dokumen bea cukai atau tidak. Kalau melewati, wajib melewati. Tetapi apakah dia menggunakan dokumen atau tidak, nah itu yang mungkin maksud pertanyaannya gitu. Memang kalau menggunakan barang kiriman atau jasa kiriman ataupun kantor pos, itu barang di bawah 100 kg itu tidak menggunakan dokumen PIB ya, PIB. Tetapi kalau teman-teman tahu bahwa di sana itu juga pasti akan melewati bea cukai ya. Ya, kalau misalnya di sini dulu ya, di kantor pos Manado, sebelum di ACC oleh kantor pos itu dia biasanya barangnya ke bea cukai dulu, ke ruang bea cukai untuk dilakukan pemeriksaan, baru dikembalikan ke kantor pos. Gitu. Tetapi semuanya melalui bea dan cukai. Hanya memang tidak menggunakan dokumen ekspor yang namanya PIB ya, karena itu kemudahan dalam menggunakan barang melalui PJT ataupun melalui kantor pos. Contoh lagi yang tidak perlu menggunakan dokumen bea cukai, misalnya Bapak Sobat Eksim kalau dari luar negeri ya, bawa koper, bawa ini, kemudian barangnya masih di bawah 500 US dollar, itu ya tidak perlu, tidak ada hanya menggunakan dokumen customs declaration saja gitu. Jadi tidak menggunakan dokumen PIB yang seperti biasanya. Begitu juga di perbatasan ya, barang-barang perbatasan ada yang namanya KILB ya, dokumen KILB, kartu identitas lintas batas ya. Nanti mungkin minggu depan itu akan membahas eksportir importir di pelintas batas gitu. Jadi memang untuk pertanyaannya tadi bukan tidak melewati bea cukai, tetapi tidak menggunakan dokumen bea dan cukai untuk eksportirnya, ya untuk eksportirnya. Tetapi nanti dikonsolidasi oleh ekspor itu nanti ada dokumennya juga, cuman bukan atas nama eksportirnya, tapi atas nama perusahaan jasa titipan atau perusahaan kantor posnya ya, kantor posnya. Karena yang harus Sobat Eksim tahu bahwa
event tadi teman-teman ngirim 50 kilo, nanti dikonsolidasi sama kantor pos nanti, ya, digabung-gabung ya dari apa yang pengirim yang lain, ya, misalnya total jadi 1 kontainer gitu. Nah, atas barang 1 kontainer itu yang membuat dokumennya adalah kantor pos atau PJT. Tetapi eksportirnya sendiri tidak membuat dokumen, tetapi yang membuat dokumen adalah kantor pos atau PJT-nya. Tetapi kalau di atas 100 kilo, maka yang buat dokumennya adalah eksportirnya, gitu ya. Nah, itu yang dibedakan. Jadi bukan berarti tidak melewati bea dan cukai. Intinya semua barang di Republik ini keluar masuk ya harus melalui bea dan cukai kalau untuk luar negeri atau dari luar negeri. Mungkin gitu. Ya, terima kasih Pak Ansor. Karena dibatasi waktu, maka pertanyaan tadi merupakan pertanyaan yang terakhir untuk pertemuan kita pada saat ini. Dan sebelum kita tutup, mari kita bersama mendengarkan closing statement dari para narasumber. Yang pertama disilahkan kepada Ibu Haryani. Disilahkan, Bu. Terima kasih. Jadi Sobat Eksim begini, untuk ekspor yang jelas harus ada nomor izin edar. Nah, terus untuk mengurus nomor izin edar tidak usah khawatir. Jadi kita sekarang di pemerintah sudah banyak melakukan relaksasi ya, termasuk juga timeline untuk mengurus izin edarnya, termasuk juga biayanya. Nah, itu sudah banyak relaksasi. Jadi silakan kalau misalnya di sesi ini kan sangat terbatas ya, mungkin masih bisa kalau khusus untuk perizinan di Badan POM masih bisa komunikasi dengan kami, silakan boleh datang ke Balai POM maupun melalui media sosial kami ya, bisa lewat website ya atau email atau WA ya. Nanti bisa berkomunikasi sama kami. Bisa juga kami melakukan pendampingan terutama untuk pelaku usaha yang masih dalam skala UMKM seperti itu. Jadi tidak usah khawatir dengan dipersulit, biaya mahal, lama, sekarang sudah tidak zamannya lagi itu. Kami dengan senang hati bisa membantu Bapak Ibu yang calon eksportir ya terutama ya, untuk boleh mendaftarkan atau memperoleh izin edar dari produk yang akan diekspor. Mungkin demikian, silakan kantor kami mungkin sudah tahu ya di dekat Pineleng. Pineleng ya? Ya. Pineleng. Arah Tomohon ya. Silakan mampir, kami dari Senin sampai Jumat ya, boleh datang langsung dari jam 8 sampai jam 16 sore. Mungkin demikian, terima kasih. Ya, mari kita langsung mendengarkan closing statement dari narasumber kedua kepada Pak Ansor, disilahkan. Terima kasih Pak Wilson. Hormat Sobat Eksim, intinya dari kami ya, ini adalah seri yang ke-8, menjadi eksportir dan importir insya Allah mudah ya, sangat mudah. Ya, tadi Sobat Eksim, yang pertama siapkan barang tadi ya, barang yang sangat berkualitas yang diminati oleh buyer, apalagi buyer di luar negeri. Yang kedua cari buyer ya. Kalau sudah dapat buyer, sisanya yang lain tadi ya, masalah perizinan, masalah mengetahui aturannya, itu datang saja ke bea cukai, datang saja ke BP POM, datang saja ke karantina ikan dan lain sebagainya, itu sangat mudah. Kelas Eksim ini kami buat untuk bisa Sobat Eksim bisa memahami itu. Jadi sebenarnya konsennya Sobat Eksim yang tinggal 2 tadi, gimana membuat produk yang baik, gimana memahami buyer dan mendapatkan buyer. Mungkin nanti adakan sesi mungkin kelas Eksim tahun depan, mungkin bagaimana mendapatkan buyer, kita juga akan membahas ya. Jadi kalau masalah memahami aturan, bagaimana perizinan, konsultasi aja dengan kami, orang pemerintahan, baik Pemda maupun instansi vertikal.
Dan sebagai penutup ini di depan teman-teman ada pemusnahan ya, barang-barang yang dari luar negeri juga ya, yang ini sebenarnya lebih banyak yang kaitannya sama karantina pertanian gitu ya. Ini yang ada di Samrat ini yang sudah kita serah terimakan ke karantina pertanian gitu. Jadi yang hubungannya dengan karantina pertanian ini ya biasanya banyak tumbuhan ataupun bibit itu yang kadang kita serahkan ke karantina pertanian ini melalui Bandara Samratulangi gitu. Jadi jangan khawatir Sobat Eksim, barang-barang yang kita tegah itu semuanya kita musnahkan gitu. Jadi kadang kalau barang-barang tumbuhan dan hewan kita serahkan ke karantina yang memusnahkan. Nah, kalau di kita ya kadang barang-barang yang lain seperti minuman etil alkohol itu Bu, mohon izin kami musnahkan di depan mereka. Ya kita pecahkan botolnya, kita langsung tuang di situ. Nah, ini hanya contoh saja supaya Sobat Eksim tahu bahwa kami juga akuntabel untuk melakukan pemusnahan atas barang-barang yang kami tindak. Mungkin itu moderator sebagai penutup. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Ibu Haryani dan Pak Ansor melaksanakan closing statement. Dan sekali lagi kembali merupakan penguatan kepada teman-teman kelas Eksim bahwa jangan takut untuk ketika mau mengurus tentang perizinan, karena tadi sudah dikatakan oleh narasumber mereka siap membantu kepada kita kapan dan di mana saja. Tidak terasa Sobat Eksim 90 menit sudah kita lewati bersama. Itu artinya pertemuan kita akan segera berakhir. Namun jangan khawatir Sobat Eksim dapat mengikuti kelas ekspor impor episode ke-9 pada hari dan jam yang sama. Kami ingatkan kembali untuk Sobat Eksim agar dapat mengisi presensi dan kuesioner evaluasi di Linktree/Humas BC Sulbaktara. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Haryani dan Pak Ansor yang telah berkenan untuk membagi pengetahuan kepada kita semua, kepada Sobat Eksim. Sobat Eksim, ada apa di kelas ekspor impor episode ke-9? Mari kita simak teaser berikut ini. Sebelum kita akhiri Sobat Eksim semua, mohon untuk menyalakan video dan berpose terbaik, karena kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Sekali lagi kepada Sobat Eksim, untuk menyalakan video dan berpose terbaik, kita akan melakukan foto bersama terlebih dahulu. Kita hitung, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Terima kasih. Dengan demikian berakhirlah acara kita dari pagi hingga siang ini. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas partisipasi dari Bapak dan Ibu sekalian. Sekaligus kami juga memohon maaf bila terdapat hal-hal yang kurang berkenan selama pelaksanaan acara. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Saya Wilson Lupa izin undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya kepada Ibu Haryani dan Pak Ansar, kepada kita semua. Sampai jumpa di kelas ekspor impor episode berikutnya. Bea cukai makin baik.
aku dapat mengabdi bagi nusa, mendidik abdi negara. Tanah ingin melambai, alam sejuk dan damai. Kawat canda di muka keuangan negara. Mari kita wujudkan visi misi BPPK, berjuang bersama demi kejayaan nusa, menciptakan pengelola keuangan negara demi terciptanya cita-cita bangsa. Kamulah BDK Manado yang selalu ada menjaga citra Kementerian Keuangan. Bersama bersatu bekerja dan bahagia. BDK Manado memang beda. Visi misi BPPK, berjuang bersama